Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari dan rekan saya, Susan Mampioper, dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Dan Raja Ampat tahun 2010 akhirnya tiba di Sorong. Ke Sorong, Papua Barat, Jumat 26 November 2021. Buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak tahun 2018 tiba di Kejaksaan Negeri Sorong sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Sorong dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sorong. BT sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Selebe Solu, Sorong. Setelah dinyatakan sehat, tiba di Kejari Sorong, BT kemudian dibawa ke ruangan tindak pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. BT merupakan buronan sejak tahun 2018 ditangkap oleh tim gabungan tabur Kejaksaan Agung RI bersama Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Sorong di sebuah kos Jalan Karet Pedurinan Raya Setiabudi, Jakarta Selatan. Kepala Seksi Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Sorong Kusnul Fuad mengatakan, kasus dugaan korupsi proyek PLTD Raja Ampat penyelidikannya tahun 2018, BT sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan hingga ditetapkan sebagai DPO. Kasipitsus menyebutkan, BT melakukan tindak pidana korupsi pembangunan jaringan rendah menengah pada Dinas dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Sejak ia menjabat selaku kontraktor pelaksana Direktur Forking Mandiri hingga menyebabkan kerugian negara mencapai 1,3 miliar. Mengenai kasus ini kasus dilakukan penyidikan sejak tahun 2018. Yang bersangkutan sudah dilakukan panggilan secara patut dan tahapan-tahapan formil terkait masalah penetapan yang bersangkutan selaku DPO sudah kami laksanakan mulai dari pengumuman di media cetak maupun di tempat-tempat publik, dan kami sudah tetapkan yang bersangkutan selaku DPO, dan proses penangkapan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasintel, kami dan tim Intel sudah berkoordinasi dengan Intel Kejati dan Intel Kejaksaan Agung mengenai DPO yang saya mintakan ke Kasintel dan sudah ditindaklanjuti. Dan info update terakhir di hari Rabu kita mendapatkan informasi yang bersangkutan di Jakarta. Untuk alamatnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasintel. Adapun yang bersangkutan menjadi DPO dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jaringan rendah menengah pada Kabupaten Raja Ampat Dinas Pertambangan yang dimiliki tahun anggaran 2010. Dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTD Raja Ampat, 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing inisial WPM, PT, dan BT. Sementara untuk WPM sudah diputuskan hukuman banding divonis 4 tahun. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mencapai target 70% terbentuknya herd immunity, Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat terus menggelar program vaksin massal di 7 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat. Vaksinasi massal kali ini difokuskan bagi para masyarakat dan pelajar yang berada di wilayah tersebut dan disambut dengan antusias. Upaya pemerintah untuk mencapai target herd immunity 70% partisipasi warga masyarakat dalam vaksinasi massal terus dikebut. Gerakan vaksinasi bagi masyarakat demi Indonesia sehat dan Indonesia hebat terus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Di Provinsi Papua Barat, gerak cepat Badan Intelijen Negara Daerah Papua Barat terus bergerak menggelar pelaksanaan vaksinasi massal di wilayah tersebut. Kali ini vaksinasi massal difokuskan di 7 kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua Barat yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak dan kondisi daerah tersebut yang masih rendah partisipasi masyarakat dalam mengikuti vaksinasi massal.
Kepala BIN Daerah Papua Barat Brigjen Bayu Sasetio mengatakan pelaksanaan vaksinasi massal yang difokuskan bagi masyarakat dan pelajar tersebut sebagai upaya mengejar target terbentuknya herd immunity 70%, partisipasi warga masyarakat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya, vaksinasi yang dilaksanakan ini sesuai instruksi Presiden agar semuanya bisa berjalan normal kembali, baik ekonomi maupun pendidikan. Tujuannya untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, instruksi dari Bapak Presiden kita agar semuanya bisa berjalan normal kembali, baik itu ekonomi maupun pendidikan. Walaupun angka kasus COVID-19 di Provinsi Papua Barat cenderung menurun, namun angka vaksinasi bagi masyarakat dan pelajar masih cukup rendah, di mana untuk Provinsi Papua Barat masih berada di ranking 29 dari seluruh Indonesia. Faktor informasi hoaks tentang bahaya vaksin dan masih minimnya sosialisasi pemerintah daerah bagi masyarakat terkait pentingnya vaksin menjadi salah satu penyebab Provinsi Papua Barat masih sangat rendah. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, SD Impres 39 Kampung Ayambori, Distrik Manokwari Timur sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Meski demikian, pembelajaran tatap muka masih dilakukan 4 kali dalam seminggu dengan persetujuan dari orang tua murid. Masa pandemi COVID-19 belum usai, namun kerinduan anak-anak untuk bersekolah mulai terlihat dari kota hingga pinggiran. Seperti yang terdapat di Sekolah Dasar Impres 39 Kampung Ayambori, Distrik Manokwari Timur. Meski jaraknya tidak jauh dari pinggiran kota Manokwari, antusias anak-anak untuk datang ke sekolah buat belajar cukup tinggi. Herni Payung, salah satu guru di SD Impres 39 Ayambori kepada TVRI mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah dimulai sejak 3 minggu yang lalu. Namun, atas persetujuan dari orang tua siswa, yang dilakukan hanya 4 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, yang mana satu harinya hanya diisi oleh 3 kelas. Untuk hari Senin, khusus kelas 1, 3, dan kelas 5 yang masuk. Sedangkan di hari Selasa, yaitu kelas 2, 4, dan kelas 6. Sementara proses pembelajaran selama 1 hari hanya dimaksimalkan selama 2 jam, yang dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Setelah itu, siswa dipulangkan kembali. Kami melaksanakan tatap muka sudah mulai 3 minggu yang lalu, tapi dengan persetujuan orang tua siswa. Jadi kita kirim surat ke orang tua setuju, baru kita melaksanakan tatap muka. Itu pun 1 minggu 4 kali, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dengan pembagian kelas. Satu hari hanya 3 kelas. Kalau hari Senin kelas 1, 3, dan 5. Kalau hari Selasa kelas 2, 4, dan 6. Begitu kemudian hari Kamis dengan hari Jumat. Jadi cuma 4 kali dalam 1 minggu. Ketemu aja. Ibu itu untuk berlangsung mata pelajarannya itu sampai jam berapa ini? Kalau proses pembelajaran kita masuk jam 8 sampai jam 10. Jumlah siswa yang ada di SD Impres 39 Ayambori sebanyak 100 siswa yang merupakan anak-anak yang tinggal di sekitar Ayambori, Susweni, Bakaro, maupun yang berada di dalam kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ikatan Keluarga Besar Waropen melaksanakan musyawarah ke-1 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Musyawarah dilakukan guna merangkul masyarakat Waropen di Papua Barat. Sabtu 27 November 2021 merupakan sejarah besar bagi Ikatan Keluarga Besar Waropen karena telah melaksanakan musyawarah besar pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Acara diawali dengan menjemput Domingus Mandacan dan Ibu Yuliana Mandacan dengan memakaikan mahkota adat sebagai salah satu pemimpin suku Waropen di Papua Barat. Selanjutnya, rombongan menuju ke tempat kegiatan. Setibanya di tempat kegiatan, rombongan disambut dengan prosesi adat yang ditandai dengan pengalungan manik-manik. Rombongan yang diiringi tari-tarian memasuki tempat kegiatan acara.
Untuk perayaan Musyawarah Besar ke-1 keluarga suku Waropen di Papua Barat turut dihadiri perwakilan masyarakat dari Waropen Kai, Ronari, dan Ambumi dengan tema saling mengasihi dan saling perhatian. Ketua Panitia Musyawarah Besar ke-1 Waropen di Papua Barat, Kelly Duwiri, dalam laporannya mengatakan, tujuan kegiatan Musyawarah Keluarga Besar Waropen untuk melaksanakan amanat Keluarga Besar Waropen di Papua Barat untuk menyusun program dan kegiatan 5 tahun ke depan, serta berkomitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat, memilih dan menetapkan struktur anggota Keluarga Besar Waropen di Papua Barat. Melaksanakan amanat rumpun Keluarga Besar Waropen yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat untuk menyusun program dan kegiatan di masa tahun 5 tahun mendatang. Kedua, merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pokok-pokok program kerja organisasi Ikatan Keluarga Besar Waropen di Provinsi Papua Barat dalam masa bakti 5 tahun yang ditentukan tadi. Ketiga, merumuskan pemikiran dan rekomendasi serta menyatakan sikap Ikatan Keluarga Besar Waropen di Papua Barat dalam mendukung pemerintahan Provinsi Papua Barat yang sedang berjalan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, untuk keluarga Waropen di Papua Barat harus bersatu. Ketika semuanya bersatu, maka akan menjadi kuat, sehingga apa yang diprogramkan dapat berjalan dengan baik dalam kerukunan keluarga Waropen dan juga bersama suku lainnya yang ada di Papua Barat. Kami para ruko saling mengasihi dan saling memperhatikan. Sekali lagi saling mengasihi dan saling memperhatikan. Dan subtema di Sosio di Korako, kita bersatu, kita kuat, ya. Mari saya kita semua keluarga besar Waropen harus bersatu dulu, ya. Bersatu kuat yang pasti, ya. Apa yang diamanatkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam kerukunan keluarga besar Waropen ini ya bisa dijabarkan dalam program dan kebijakan organisasi ini pasti ya tepat sasaran kita. Tapi juga keluarga besar Waropen juga dan hal ini saya sampaikan kepada semua ikatan-ikatan kerukunan suku baik Nusantara Papua yang melaksanakan musyawarah seperti ini. Saya hadir dan saya bicara bagian ini bahwa memang ya semua suku punya kontribusi besar bagi kemajuan tanah Papua pada umumnya, tapi juga di Papua Barat dan juga di Manokwari. Melalui Musyawarah Besar ke-1 Keluarga Besar Waropen di Papua Barat, diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi antara warga suku Waropen dengan warga suku Papua dan juga warga suku Nusantara lainnya. Dengan saling mendukung, maka pembangunan di Papua Barat dapat berjalan lebih baik lagi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan meresmikan gedung DM Center yang terletak di Sawi Gunung. Gubernur berharap DM Center hadir untuk menyampaikan informasi pembangunan pemerintah kepada masyarakat di Papua Barat. Peresmian kantor DM Center turut dihadiri oleh Bupati Manokwari Hermus Indo, sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, dan anggota DPRD yang terletak di Kompleks Sawi Gunung Jumat sore kemarin. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya menyebutkan, kehadiran gedung DM Center di Manokwari ini bukan merupakan tim sukses untuk tahun 2024-2029. Namun dibentuk guna membantu pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, terkait informasi pembangunan kepada masyarakat yang disampaikan oleh anggota DM Center di 12 kabupaten dan 1 kota. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan juga lini sektor yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat.
DM Center ini, ya ini DM Center ini bukan apa tim sukses, bukan. Ya tim sukses itu 2024-2029, tetapi ya saya tangkap dari pernyataan tadi dan juga penyampaian dari Pak Ketua DM Center tadi, ini DM Center ini ya dibentuk untuk membantu pemerintah, dalam hal ini gubernur, ya untuk memberikan informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat gitu, ya memberikan informasi pembangunan kepada umat. Ya ketika mereka tidak tahu, mereka membantu untuk menjelaskan kepada mereka ini program apa visi misi Gubernur Papua Barat berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan. Ketua DM Center Papua Barat David Towansiba mengatakan kehadiran DM Center untuk membantu pemerintah, khususnya agama, sosial, dan budaya. Dan DM Center adalah rumah aspirasi masyarakat, serta tempat di mana masyarakat dapat bertanya pencapaian-pencapaian kerja pemerintah Papua Barat, serta tempat di mana masyarakat dapat bertanya pencapaian-pencapaian kerja pemerintah Papua Barat. David mengatakan DM Center nantinya akan merekrut sebanyak 6.000 relawan dari 12 kabupaten dan 1 kota untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi rakyat di tengah pandemi COVID-19. Untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang, khususnya agama, sosial, dan budaya, serta menyediakan DM Center sebagai rumah aspirasi masyarakat, serta rumah di mana masyarakat dapat bertanya terkait dengan capaian-capaian kerja pemerintahan maupun janji-janji pasangan doamu. DM Center sudah terbukti di 12 kabupaten dan 1 kota, serta akan merebut 6.000 relawan di tiap kampung untuk bekerja membantu pemerintah di tengah-tengah masa COVID-19, khususnya pemulihan ekonomi rakyat. Selanjutnya, Gubernur Domingus Mandacan bersama Bupati Hermus Indo meninjau langsung ke dalam gedung DM Center yang ditandai dengan pemotongan pita. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat dan pusat pengembangan karir Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili. Peletakan batu pertama ini guna mendukung pengembangan generasi muda Papua di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Peletakan batu pertama pembangunan gedung sekretariat dan pusat pengembangan karir Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili di tanah Papua Provinsi Papua Barat dan direncanakan dibangun di distrik Manokwari Timur. Pada acara peletakan batu pertama diawali dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta David Patipawai dengan firman Tuhan yang disampaikan dari kitab Kolose 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Renungan singkat yang disampaikan mengingatkan kepada semua forum generasi muda Gereja Kristen Injili di tanah Papua Provinsi Papua Barat agar gedung diharapkan menjadi gedung yang bisa menjadi tempat bergumul untuk tanah Papua. Tidak saja menjadi tempat berkumpul, tetapi gedung ini dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. gambarnya sangat luar biasa. Ya, gedung yang indah, gedung yang besar, megah. Ya, kita semua berdoa supaya gedung ini dapat dibangun. Kita semua berdoa supaya gedung ini dapat menjadi sebuah gedung yang di dalamnya kita bergumul bagi tanah, bagi gereja, bagi pemerintah. Ya. Gedung ini tidak sekedar menjadi tempat berkumpul. Ya. Tetapi benar-benar gedung ini dapat dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Usai dilaksanakan ibadah, dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan yang diawali oleh Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, serta hamba Tuhan, panitia dan pemilik hak ulayat. Dengan dilaksanakannya peletakan batu pertama pembangunan gedung Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Provinsi Papua Barat, Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili dapat bersatu, membuat satu terobosan baru untuk menyiapkan generasi muda Papua yang siap bersaing di era modernisasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Hari Guru Nasional tahun 2021 diperingati juga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dalam sebuah upacara bendera.
Pada momen Hari Guru Nasional kali ini, juga dilakukan vaksinasi bagi para guru. Yang saya takutkan akhirnya terlewati. Ulang tahun Persekutuan Guru Republik Indonesia dilaksanakannya pada tanggal 25 November dalam sebuah upacara bendera yang bertempat di lapangan apel Pemda Fakfak. Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para guru yang telah berkarya menghasilkan pemimpin bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Fakfak berjanji akan mengangkat 2.000 tenaga honorer. Bahwa dari waktu ke waktu perjuangan, pengorbanan guru, bapak dan ibu sekalian, juga yang telah pergi mendahului kita dan hingga hari ini yang masih hidup walaupun mereka sudah purna bakti, selalu dikenang, juga selalu harus kita hormati dan kita banggakan. Lalu ini harus yang belum diangkat itu diangkat 2.000. Ini saya harus transparan terbuka. Jadi yang honor-honor ini kerja rajin sudah. Kalau terada yang terperpanjang SK pasti saya kasih awal. Saya tidak mau lagi tahu. Termasuk yang honor-honor di Pemda, di dinas-dinas. Ya. Saya usulkan itu 2.000 yang diangkat. Turut hadir dalam upacara anggota Forkopimda, Bunda Paut, Ketua PGRI, Kepala Dinas Dispora dan para pimpinan OPD serta para purna bakti di kalangan pendidikan. Momen Hari Guru Nasional kali ini digunakan untuk dilakukan vaksinasi bagi para guru yang diawali oleh Ketua PGRI Kabupaten Fakfak Amin Jabir Suwairi. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari dan saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.